Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Pagi ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Kebebasan dalam Kristus dan Hukum Taurat. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 20-26 yang berbunyi demikian. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan." Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Amin. Saudara sekalian, Rasul Paulus ada di kota Yerusalem dan dia disambut dengan baik oleh orang-orang percaya di sana. Bahkan dia bertemu dengan Yakobus, yaitu kepala dari para penatua. Yakobus ini adalah adik daripada Tuhan Yesus secara jasmania. Lalu Yakobus memberikan pujian kepada Paulus yang telah melakukan penginjilan dan ribuan orang-orang Yahudi menjadi percaya. Tetapi kemudian juga dia menyampaikan bahwa dia mendengar bahwa Paulus itu mengajarkan supaya orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus melepaskan diri dari hukum Taurat. Artinya kalau sudah percaya Yesus tidak perlu disunat, tidak perlu mengikuti adat Yahudi. Dan memang itulah yang diajarkan oleh Paulus. Keselamatan terjadi karena iman, bukan karena perbuatan. Dan Yesus Kristus adalah penggenapan seluruh hukum Taurat. Tetapi tidak berarti bahwa Paulus kemudian membenci orang-orang Yahudi atau hukum Yahudi. Nah, untuk membuktikannya, dia diminta oleh Yakobus sebagai ketua para penatua untuk mentahirkan diri menurut hukum Yahudi dan membawa 3 orang Yahudi bersama-sama dengan dia, dan Paulus harus membayarkan juga biaya pentahiran itu. Biasanya untuk mentahirkan seseorang maka harus dilakukan korban bakaran beberapa ekor kambing dan biayanya kan cukup besar bagi orang miskin, saudara. Nah, manfaat yang diharapkan adalah agar orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem tidak berpikir bahwa Paulus ini melanggar hukum Taurat, memusuhi hukum Taurat, tetapi ternyata dia tetap mendukung karena dia juga melakukan pentahiran dan memberikan persembahan. Dan Yakobus juga mengingatkan untuk bangsa lain non-Yahudi tidak perlu ikut tradisi Yahudi, kecuali ada 4 larangan supaya tidak membuat orang Yahudi menjadi syak. Jangan makan darah, jangan makan makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala, jangan makan binatang yang mati tercekik, dan jangan melakukan percabulan. Nah, saudara-saudara, mendengar nasihat daripada Yakobus itu, Paulus menerimanya. Dan dia kemudian memotong rambutnya sebagai tanda kenaziran dan kemudian memberi persembahan berupa domba dan juga yang lain. Saudara-saudara, ini menimbulkan pertanyaan, apakah Paulus sedang kompromi? Bukankah dia mengatakan sudah tidak perlu lagi melakukan hukum agama Yahudi bagi orang yang percaya kepada Yesus? Tapi kenapa dia secara pribadi masih melakukan hukum tersebut? Nah, saudara-saudara, disinilah kita melihat bahwa Paulus berusaha
memenangkan sebanyak mungkin orang dengan cara tidak menjadi batu sandungan bagi kelompok yang ingin dia menangkan tersebut. Lagi pula dia melihat bahwa apa yang dia kerjakan itu bukan sesuatu yang berdosa. Memotong rambut, memberi persembahan, nggak jadi masalah kan saudara. Dosa dari sebelah mana? Kan tidak. Misalnya dalam tradisi Tionghoa lah katakan, kalau seseorang sudah jadi Kristen, tapi kalau malam Imlek kumpul bersama dengan keluarga, lalu memberikan angpau pada hari raya Imlek, kan tidak berdosa. Bagus malah saudara memberikan uang, angpau kepada anggota keluarga yang lain. Tetapi ketika diminta berdoa kepada arwah orang mati, tentu sebagai orang Kristen kita harus menolaknya. Dari sini kita melihat bahwa Paulus tidak anti kepada hukum Taurat, tetapi hukum ibadah, ceremonial law, tidak perlu dilakukan lagi karena sudah digenapkan oleh Kristus. Misalnya, orang-orang Yahudi kan biasanya mempersembahkan persembahan berupa kambing domba. Nah bagi dia, itu tidak perlu dilakukan lagi karena Yesus adalah anak domba Allah yang telah mengangkut dosa seisi dunia. Tetapi supaya dia tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, buat dia memberikan persembahan domba, membayar berapa sesuai dengan aturan di Bait Allah, tidak jadi masalah untuk dia. Nah, karena kita perlu ingat bahwa hukum Taurat itu terdiri dari hukum aturan ibadah seperti mempersembahkan domba dan sebagainya yang digenapkan dalam Yesus. Yang kedua ada hukum sipil, misalnya tentang aturan tanah harus dikerjakan selama 6 tahun tapi pada tahun Sabat tidak boleh dikerjakan, aturan perang dan sebagainya. Ini kita tidak perlu lakukan, apalagi kita bukan orang Yahudi, begitu. Dan itu kan hukum negara pada waktu zaman Perjanjian Lama. Tapi ada satu hukum yang selalu harus kita kerjakan, baik sudah Kristen maupun belum Kristen, yaitu Dasatita, the 10 Commandment, 10 perintah Allah. Yaitu harus menghormati Tuhan, harus menghormati sesama, jangan mencuri, membunuh, berzina, dan selanjutnya. Itu tetap harus kita lakukan karena itu merupakan hukum moral. Nah saudara-saudara, jadi ketika Paulus mengikuti nasihat Yakobus untuk memberikan persembahan domba, mencukur rambutnya, ada plusnya. Apa itu? 1 Korintus 9 ayat 20 sampai 22, Paulus pernah berkata demikian. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jadi intinya tujuan yang dilakukan oleh Paulus tentu bukan tindakan berdosa. Tetapi supaya tidak menjadi batu sandungan dan dia bisa memenangkan lebih banyak orang-orang Yahudi. Karena walaupun dia tidak perlu melakukan hal itu lagi, persembahan korban domba misalnya. Tetapi dia mau melakukannya supaya orang-orang Yahudi melihat bahwa dia juga tetap menghormati hukum Yahudi tersebut. Nah tetapi ada minusnya juga saudara sekalian. Yaitu orang bisa memandang bahwa Paulus berkompromi. Nah, dan ternyata walaupun Paulus sudah melakukan hal yang terbaik yang dia bisa kerjakan atas nasihat daripada Yakobus, orang Yahudi juga tetap tidak puas. Dan akhirnya orang Yahudi non-Kristen berusaha membunuh Paulus. Dari sini kita perlu belajar. Jangan kita mendorong orang melakukan sesuatu yang berbeda dengan pemikirannya sendiri. Misalnya dalam konseling, kita mendengar masalah-masalah yang dialami oleh seseorang. Lalu kita boleh memberikan beberapa alternatif. Tetapi jangan membuatkan keputusan untuk orang itu. Karena kemudian nanti kita akan disalahkan. Orang itu yang harus membuat keputusan bagi dirinya sendiri. Sesuai dengan keyakinannya. Misalnya kalau seorang tanya, aduh
Saya senang kepada dua orang, tapi mana ya kira-kira yang satu cantik, baik, tapi ya ke gerejanya agak males-malesan. Belum sungguh-sungguh lah. Yang satu lagi rajin ke gereja, tapi wajah kurang menjanjikan. Dan ya sifatnya biasa-biasa aja deh. Lalu kalau konselor berkata, udah sama yang rajin saja ke gereja. Dan ternyata di kemudian hari hanya aktivitas fisik saja kerajinan pelayanan itu, tapi tidak sungguh-sungguh dari hati. Padahal orang yang satunya akhirnya lahir baru bertobat dan kemudian sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kan konselornya yang disalahkan. Tetapi kita perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan yang akhirnya si konseli itu sendiri yang harus mengambil keputusan. Tapi intinya bagi kita bersyukur terutama kita yang non-Yahudi, di dalam Kristus kita sudah dimerdekakan dari semua hukum agama Yahudi yang selama ini harus dilakukan. Misalnya harus disunat. Orang Kristen percaya Yesus tidak harus disunat demi keselamatannya. Ya, karena lambang sunat itu sudah diganti dalam perjanjian baru menjadi baptisan air. Tetapi kalau orang mau disunat untuk tujuan kesehatan, ya nggak masalah, tidak berdosa. Nah, jadi kira-kira itu yang juga dilakukan oleh Paulus ketika dia melakukan tindakan tersebut. Tapi kita bersyukur, saudara sekalian, kalau kita beriman kepada Yesus, ritual-ritual agama yang begitu banyak, itu tidak harus kita lakukan lagi. Karena ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Tuhan Yesuslah yang membenarkan kita. Bukan karena usaha perbuatan yang kita lakukan, tapi karena anugerahnya. Karenanya mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia telah membereskan segala hutang dosa kita. Bukan karena aturan legalistik agamawi, tapi karena kita beriman kepada Dia. Karena itu mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan kepada Dia. Adakah di antara saudara yang hari ini mau bersyukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di dalam Kristus kami sudah dimerdekakan. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan ketika kami mengetahui kebenaran, kami dibebaskan dari segala ritual-ritual agamawi yang hanya merupakan simbol dari hal yang sebetulnya sudah digenapkan di dalam Kristus. Dan biarlah kami mengasihi Engkau, karena kami menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Jamahlah setiap anak-anak-Mu supaya kami makin cinta kepada Tuhan. Kalau ada masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah sakit penyakit, masalah apapun, dalam nama Yesus, kiranya tangan Tuhan menjamah, memberikan pertolongan dan mujizat, sehingga kami melihat bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi Tuhan kami selalu berada di dalam berkat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.